Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MI Nurul Huda 1 Kota Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan MI Nurul Huda 1 Kota Malang, dan tak lupa pula penonton live streaming kajian kitab kuning ala pesantren dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, agar nantinya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni adalah pembacaan doa surat Al-Waqiah, Shalawat Tidur Qulub dan Sayyidul Istighfar, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustazah Siti Urfia. Kepada Ustazah Siti Urfia, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, wa ila jami'i malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila hadhihi al-madrasah al-ibtida'iyyah Nurul Huda wa himala ustadha wa talamiha wa walidiha wa jawariha wa muassisiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم
ودين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعرف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سرت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجانبك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجانبك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجانبك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واستعمل به جسدي بحولك وقوتك
فإنه لا حول ولا قوة إلا به وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustazah Siti Ulfia. Semoga dengan membaca doa surat Al-Waqiah dan sholawat Qulub dan Sayyidul Istighfar, semoga kehidupan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni adalah kajian kitab kuning, kitab hadis nabawi yang akan diasuh oleh Ustadz Usman. Kepada Ustadz Usman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, masih bisa melaksanakan aktivitas, dan kita masih mampu menambah amal ibadah kepada Allah berupa doa bersama, membaca surat Waqiah, dan kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji kitab hadis nabawi lanjutan nomor 17 tentang doa kepada orang tua. Kalau jenengan sering mendengarkan ceramahnya Gus Ali, biasanya Gus Ali itu mesti password hari ini gitu ya. Jadi password kita hari ini tentang orang tua. Lek pengen uripe barokah, lek pengen rezeki lancar, ojo sampai pedot dongakno wong tuwa. Jadi password kita, lek pengen uripe barokah, lek pengen rezeki lancar, ojo sampai pedot dongakno wong tuwa. Ini. Karena itu syarat itu. Ternyata doa orang tua itu bisa menyebabkan rezeki kita dilancarkan, jadi rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis yang nomor 17 halaman 11 itu Rasulullah SAW menegaskan idza tarokal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Idza tarokal abdu tatkala ninggal al abdu sapa hamba seorang anak addu'a ing doa lil walidaini marang wong tuwa loro ni. Ketika seorang anak itu meninggalkan doa gak gelem ndongakno wong tuwane, wa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka dia akan terputus rezekinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, pengen mafhum mukhalafahnya artinya paham sebaliknya, berarti kebalikan dari paham ini. Kalau kita ingin rezeki kita tidak diputus oleh Allah, rezeki kita dilancarkan, rezeki kita jadi rezeki yang barokah, selalu berdoalah untuk kedua orang tua. Ini penting ini. Jadi kadang-kadang kita disambati, apalagi mungkin jenengan kan sering sebagai tokoh masyarakat di kampungnya dianggap ustaz, ya di kampungnya sering orang kadang dan curhat kepada kita, rezekiku koyok ini seret, kadang pas ini golek
penggawean yo angel, keluarga ya kok kudu muring-muring, anak yang koyo angel aturane. Itu sebenarnya introspeksinya ya mudah saja. Kalau kita disambati seperti itu, pertama introspeksinya adalah kita tanya, jenengan punya orang tua enggak? Terus kok ono ape? Ya kuburane sih ono enggak. Lah dia mudi dilai repot wis. Terakhir ditakoki, eling gak jenenge wong tuane? Ah, iki nek sampe lali jenenge wong tuane, masyaallah naudzubillah. Jadi ketika itu ada cobalah sampean datangi orang tuanya minta doa. Barangkali ada hal yang mengganjil di hati orang tuanya. Ketika saya sudah meninggal, coba datanglah ke kuburannya, istiqomah, rawatlah kuburannya, sering doakan. Waduh, di Kalimantan ya paling tidak setiap saat habis sholat, setiap hari sedekah ataupun di atas namakan orang tua, insya Allah dilancarkan rezekinya. Di samping itu, ya dianjurkan untuk tetap dekat dengan Allah dan baca istighfar. Karena istighfar itu kunci, ya. Istighfar itu kan minta maaf kepada Allah, ya juga meminta maaf, mendoakan orang tua itu kan juga diantaranya meminta maaf kepada kedua orang tua. Karena itu solusinya seperti itu, ditanya saja dulu. Karena memang orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat itu, sahabat Rasulullah, orang-orang besar ya, para wali itu rata-rata mesti mereka dalam kisahnya selalu mendahulukan kepentingan kedua orang tuanya. Ada seorang sahabat ya, satu saat itu dia sampai menyendiri, takut bertemu kedua orang tuanya, sampai dia menyendiri selama 7 tahun. Terus dia menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dia titip salam kepada orang kepercayaannya, tidak berani untuk menatap kedua orang tuanya. Kenapa? Padahal sepele sebenarnya. Bukan berarti tidak mau, tidak. Tapi dia khawatir, takut sekali kepada orang tuanya, khawatir dia menyinggung. Padahal masalahnya hanya sepele. Dan itu menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah. Apa? Satu saat dia itu kedatangan orang tuanya. Gitu ya. Nah, karena orang tuanya, rumahnya tingkat, orang tuanya itu sudah sepuh, kalau diletakkan di atas itu kan sulit naiknya. Kalau kayak saiki ono apa sih ini? Ono tangga lift kayak mana? Dulu kan dia paling tangga cilik, akhirnya di atas. Nah, kan ada kepentingan dia cepat-cepat ke atas, padahal rumahnya itu tingkatnya bukan seperti sekarang tembok ini dukur ini nggak ngerti. Kamu nggak terpengaruh yang bawah, itu enggak dari papan dari belabak gitu ya sini. Jadi dia naik ke atas, baru sadar kalau di bawahnya ada ibunya. Jadi dia khawatir ibunya kena debu. Itu aku akhirnya dia nangis, nggak mau ngaku ke ibu, minta maaf sudah. Terus akhirnya dia setelah dia layani ibunya pulang. Setelah itu dia tidak berani dan hanya titip salam, maaf saya seperti itu. Akhirnya dia berkata, kenapa kok ditanya, kenapa kok seperti itu? Saya pada saat itu lupa bahwa di bawah ada ibu. Saya khawatir ada debu yang jatuh ke ibunya. Masya Allah. Sampai segitu akhirnya ibunya sebelum meninggal salam kepada anak saya sudah ridho kepadanya dan semua dosanya saya ampuni jika ada dan dia tidak ada dosanya. Akhirnya orang ini menjadi walinya Allah, diangkat derajatnya karena begitu baktinya kepada kedua orang tua. Makanya di Al-Quran Allah menyatakan wala tanharhuma wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita itu berkata uff saja. Uff saja tidak boleh gitu. Berkata kepada orang tua. Jadi khawatir sampai menyinggung kedua orang tuanya. Uff saja tidak boleh, saja tidak boleh. Nah, ini di dalam kitab tentang kias itu namanya masuk kias aulawi. Jadi kias itu bermacam-macam, ya. Kadang orang jadi salah paham, yang dilarang nak kufar, dan yang peleng lah orang, yang gepol lah orang, matanya lah orang, bukan gitu. Uang kuf saja tidak boleh. Gitu. Ya kalau menurut mohon maaf kalau zaman ngaji nang Sugino itu ya, yang almarhum itu, ya Ahmad Sugino itu bisa jadi itu. Wong kone tempelin nggak apa-apa sih dilarang lah, ulah kufar ya.
Begitu, karena beliau memang berdasarkan ayat Al-Quran, pokoknya Quran. Lah di Quran gak ono iso ditakoi, tapi bener sampean lihat di pidato-pidatonya dia apa? Di ceramah-ceramahnya itu. Kadang kan ditanya, itu kan yang dilarang. Oh, tapi kalau mukul kan tidak dilarang. Ini bagaimana hukumnya? Ya berarti kalau tidak dilarang di Al-Quran ya gak usah ditanyakan. Loh, ada hebat itu. Jadi seperti itu memang kalau nerangkan seperti itu. Orang kalau percaya dengarkan terus ya percaya, iya ya bener ya gitu. Nah, padahal di dalam dalam hukum itu makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah landasan hukum itu ada 4. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sebagian orang tidak, ada yang Quran saja, ada yang Quran hadis, terus ada yang sampai qiyas, sampai ijma, qiyas tidak ada. Nah, padahal hukum itu kalau yang pasti sampai qiyas. Kenapa? Karena ada banyak hukum yang ketika kita hanya mengartikan letterlek tekstual maka bahaya itu seperti ini. Ya, seperti itu. Lo yang dilarang kan Pak. Lek mukul gak ono, sampean boleh lo hadis ibadah. Ya bener aja ini. Nah, itu namanya aulawi. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu adalah satu qiyas penyamaan hukum ilatnya diberikan pada hukum asal yang lebih kuat. Artinya apa? Wong saja dilarang apalagi yang lebih dari itu. Ya, kalau musawi itu sama hukumnya. Contohnya masalah khomer atau jual beli hartanya anak yatim. Di Al-Quran, di hadis yang dilarang makan harta anak yatim. Lalu dijual, enggak kok masih dilarang. Memangan dong, tak bertek gitu. Nah itu kalau nggak pakai hukum qiyas boleh itu. Jangan takut nama kiai ini bahaya. Bagaimana Pak? Ini ada hartanya anak yatim banyak ini. Sampai makan enggak saya makan Pak. Terus saya jual. Kayak apa sama? Kayak tuku jajan. Enggak, itu ada sama makan. Kayak tuku mobil, kayak tuku rumah. Oh enggak apa-apa itu. Bahaya itu. Itu namanya qiyas musawi, sama hukumnya. Karena hakikatnya apa? Menghabiskan harta anak yatim. Dimakan itu juga habis, dijual juga habis, maka dilarang. Itu namanya qiyas. Cek semestisan bahas ya, cek otomatis titik lah. Ya kalau doakan orang tua durhaka kan kita insya Allah. Terus ada namanya qiyas adna. Qiyas adna itu penyamaan hukum yang hukum yang ada itu lebih rendah daripada hukum yang ada lebih tinggi daripada hukum yang kita putuskan. Contohnya larangan menjual apel yang masih masih kayak nomel lah, pentil. Akhirnya kan ngomong pentil kesalahannya. Lah itu berarti lah apel Pak. Terus ada kasus sahabat dulu kan ada umumnya kan gandum kan. Sekarang gandum. Kalau dulu kurma sama gandum misalnya. Kurma itu kan mahal. Kalau apel kalau di sini kan buah yang istimewa. Dibandingkan gandum pohon kan ya gak sebanding misalnya. Nah berarti lah dodol pohon sih ngono gak apa-apa pohon masih dilarang lah. Apel lah kurma. Itu namanya qiyas adna. Gak boleh. Jadi sama-sama apa? Ilatnya sama. Menjual apel yang masih muda itu kalau tetap dijual itu kan gak sesuai karena bisa merugikan pembeli. Terus menjual pohon ya podo. Terus soal regane gak podo. Tingkah kuantitas uangnya banyak di sedikitnya uang gak sama. Ya gak sama memang harga pohon sampai harga emas harga apel ya tidak sama gitu deh. Tapi tetap sama-sama merugikan orang. Jadi ilatnya gitu, itu namanya qiyas adna. Atau sama dengan gini, sampean menjual batu apa? Batu permata titik ini sampai batu kali. Kan ya gak iso batu mata titik sampai batu kali satrek ya. Ya gak sebanding. Tapi tetap itu kan merugikan pembeli, itu ilatnya pada merugikan. Itu namanya qiyas. Itu sekilas saja. Jadi artinya jangankan sampai memukul, membunuh, apalagi sekarang kan banyak ya karena hubungan orang tua, karena stres atau mungkin karena dianggap orang tuanya tidak adil dan sebagainya. Sekarang berbagai macam cara untuk
untuk bisa mencelakakan orang tua. Naudzubillah min dzalik, karena sudah akhir zaman. Jadi tidak boleh, tetap jangankan sampai melukai ya. Saja itu tidak boleh. Makanya kemarin saya pernah sempat lihat pidatonya orang Malaysia itu, yang perempuan itu. Ditanya, Ustazah, ada perempuan tanya, anaknya masih sekitar SMA atau apa. Ustazah, saya tanya, bagaimana anak itu menganggap orang tua tidak adil? Kenapa kok demikian? Iya, saya punya saudara. Lah yang ibu saya itu gak adil kepada saya. Karena kalau mbak saya itu minta apapun diberikan. Bahkan kalau dia punya emas 5, maka yang 4 dia berikan, yang 1 berikan saya. Bolehkah saya protes kepada orang tua saya? Apa kata ustazah ini? Ya tetap tidak boleh. Kita husnudzon saja kepada orang tua. Orang sama sampean, maka sampean akan lebih diberkahi hidupnya oleh Allah. Tetap jawabannya seperti itu. Jadi nggak boleh apapun kita protes namun tua, nggak boleh. Mungkin orang tua di panjenengan mungkin punya sesuatu yang punya satu pertimbangan yang kita tidak tahu. Atau bisa jadi mbak sampean itu lebih menarik apanya dari orang tuanya sehingga orang tuanya lebih senang, kan bisa jadi seperti itu. Cuman sebagai orang tua kita berbicara sebagai orang tua, maka jangan sampai seperti itu. Kita harus berusaha berbuat itu yang bagus seperti itu ya. Walaupun keadilan itu memang kita kadang tidak sama, tidak harus sama adil itu. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Balikan dari dolim, gitu lah. Contohnya begini, orang tua punya anak 2, yang 1 kuliah, yang 1 masih TK misalnya. Nah itu kalau diadil harus sama, maka ketika kakaknya yang mau kuliah itu berangkat, ya disangoni 1.000. Nah, karena dia mau kuliah perlu bensin dan sebagainya, dibawakan mobil. Kalau adil maka adiknya mau berangkat juga gitu, harus dibelikan mobil juga. Ya berangkat bawa mobil, mana-mana kan duit 1.000, itu adil namanya. Ya tidak seperti itu. Adil itu tidak harus sama. Adil itu lihat menempatkan satu pada tempatnya. Jadi mari kita, apalagi yang masih punya orang tua ya, walaupun jauh, minimal ya selalu doa. Terus ya sesekali kita nyambangi, terus minta ridhonya. Mohon maaf, saya juga tidak hanya minta ridho ke orang tua saya, tapi minta ridho ke kakak-kakak saya yang dekat dan yang merawat. Kenapa saya tidak bisa merawat setiap hari? Jadi itu. Ya, setiap saya ke sana mesti minta maaf itu kepada ibu saya, kan saya nggak bisa merawat setiap hari. Gitu. Tapi paling tidak jangan sampai kita lupa untuk berdoa itu. Karena dalam hadis dikatakan salah satu syarat untuk mendaftar menjadi anak yang soleh, jangan sampai pernah lepas mendoakan orang tua, minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di dalam keutamaan baca doa itu, orang atau anak yang sedang membaca doa minimal dia sudah mendaftarkan diri menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak yang soleh dan solihah inilah yang menjadi harapan kedua orang tuanya, apalagi orang tuanya yang ridho tenanan. Makanya mohon maaf, tahadus ini saja saya sering ceritakan, ayah saya sampai walaupun sakit keras itu ketika saudara-saudara minta pendapat, Pak apa diceluk Usman sing bisa sing di Blimbing mono, terus masih sing di Surabaya Bapak ojo cek gak usah mesti gitu. Nah itu ya. Lah ibu saya juga demikian. Padahal saudara sing bingung. Kadang saudara sing sing gak trimo lho betino aku ya penak sing di kono, sing di kene repot. Maka setiap saat kita berbuat baiklah kepada saudara. Ya kalau punya rezeki saudara yang setiap hari merawat orang tua itu ya kita beri sehingga kita minta ridhonya gitu. Selain minta ridho berupa orang tua. Wah, saya ke ibu juga demikian, rawuh ponak sampai dia dua anak, sampai dua tanggungan. Ya lek sempat aja sampai ini ya senang. Dan saya meniru orang tua saya dan saya ibu saya itu, saya juga berdoa pada Allah seperti itu. Wah, sering saya sampaikan, kalau umpama saya boleh memilih, saya berdoa itu saya ingin meninggal paling tidak umur 70 sampai 75 lah, 70 80 dan tidak merepotkan tidak merepotkan anak-anak saya. Saya itu ingin niru orang tua saya gitu. Kenapa? Belum tentu anak kita itu sama dengan kita. Belum tentu.
Belum tentu. Karena itu kita berdoa terus berdoa agar anak-anak kita juga bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi boleh berdoa seperti itu. Jadi kadang kan ada orang tua. Jadi dididik anaknya, kok anaknya dididik senene. Kadang orang tua itu malah adu domba. Ya tuh kadang sing ngrumat bendino gak pati direken karena senene ae. Gak piye wae. Ada orang tua seperti itu. Maka kita harus toto bener. Lah kok ana kok dolore sing teko ado. Wis teko kadang setahun ping pindho, ngekek dhuwit mek 100.000. Ngono iku kate mulih sing disangone. Wah, itu sangonan anak ya. Jarene Anwar Zahid gitu. Kadang riyo teko, aduh bawa beras, mari ngono ngekek dhuwit 400. Lah anake papat kate mulih pamitan. Apa sing ono di mburi digawa, digawakno iki, kadang berasnya digawa maneh. Padahal selama sak minggu ya mangan di kono ya toh. Anak itu mulai disangone 100 sentek 400. Wah, iki sing untung anak ibu-ibu iki lho wong tuwa. Kita kadang seperti itu tidak terpikirkan ya dan ya. Jadi orang tua seperti itu ya. Nah, akhirnya kadang ada saudara nih, saya pernah terjadi itu tukaran. Tak delok kok cak kok sampean tukaran mbek Mas. Yo mesti ae. Lah iku yo aku bendino sing ngrumat. Lek loro ya sapa sing ngresiki awake sing buan kotoran ya aku. Lah Masku teko iku lho. Kok malah ngeleng-eleng sing jarene gak tau dikek mangan, gak tau. Lah Masku kok yo gak takok gak opo langsung nyalahno. Sopo sing kate gak pegel sih. Jadi tukaran mbek Mas, masyaallah ya wis lah ya ngono iku wong tuwa. Tak takoki umure wong tuwa sampean piro? Wis sekitar 80 lebih. Oh ya wanten. Lho kok iso wanten? Iya, wong nek umur 80 iku jenenge wis pikul. Lah dosa cilik gak dia. Gitu. Nah, berarti wong tuwa sampean ya wis pikul. Mare Mas mangan tek rong piring kadang aku durung mangan. Ya wajar lah. Ora langsung diseneni. Wah wis tek 3 piring wis durung mangan. Jangan seperti itu. Barangkali lali. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang saleh dan salehah. Karena agar rezeki kita barokah, hidup kita barokah. Itu yang penting itu. Karena itu menjadikan sebab kehidupan kita menjadi barokah. Amin. Ya terakhir saya akan membacakan 11 kisah tak pocok nedok, gitu ya. Barangkali nanti kita terinspirasi ya. Pertama, disebutkan dari kisahnya dari Ibnu Umar. Suatu hari beliau melihat seorang sedang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Kemudian orang itu bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar karena orangnya alim. Ibnu Umar, apakah dengan saya dari jauh menggendong ibu saya datang ke sini terus tawaf saya gendong seperti ini, saya tidak mengeluh, saya hanya ingin bertanya apakah itu sudah bisa dikatakan membalas ke ibu saya. Kata Umar, itu ibarat seandainya sampean itu punya air 1 tetes terus dibuang di lautan, kira-kira ono artinya akhir orang itu menangis, Masya Allah. Jadi ya tetap sampai dapat pahala yang jelas saja, tapi tidak ada seberapa persennya apa yang kamu lakukan itu daripada kebaikan orang tuamu kepadamu. Kadang ana wong sing kadang ya bener tapi gak usah diucapno lek nang wong tuane sampean. Ketika orang tua itu sakit, hakikatnya sampean itu lek sakit nemen ngono. Ya, iku kira-kira sing ono di perasaane sampean ngenteni urip apa ngenteni mati. Kadang kan ngono ya. Padahal kalau kita ke anak kita, bro, keadaan bagaimanapun anak kita berusaha agar anak kita tetap bisa hidup. Lah kita itu kadang seperti itu. Ya ingin nanti ya ono wong ya kadang ya bener ngomongin kan maksudku aja ngono lah. Guyon iki sak duluran. Dek, aku dateng ini iki ya nunggu sampai sak minggu koyo ngene iki. Jane tak ngenteni mati ya. Masyaallah. Ya jadi gak pas lah lek guyon nang guyon wong liya enggak apa-apa, tapi lek guyone wong tuane ojo kuwatir termasuk anak yang dur. Karena apa ini ada di bawahnya ini kisah yang kedua. Pendidikan dalam keluarga akan membantu pribadi agar anak terbentuk. Jadi artinya orang tua yang menjadi yang soleh dulu. Bahkan benar hadis Rasulullah, birru abaakum tabirukum tabirukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Ini sering saya sampaikan. Artinya
mafhum mukhalafahnya. Kalau anakmu gak berbakti sekarang, introspeksi, mungkin kita kurang berbakti kepada kedua orang tua. Lek anakmu angil totonane, mungkin kita sendiri yang ada sesuatu dengan orang tua yang kurang baik. Karena itu sudah satu apa ya? Kayak hukum karma loh. Sampai lek anake sampean apik nang wong tuamu, mesti anakmu akan apik. Gampang totonane gitu deh. Karena orang tua itu sebagai contoh. Lek wong tuane ini, ya anak yang ini bahkan lebih nemen gitu. Jadi kalau sampean bagus, insya Allah anakmu akan lebih bagus. Mudah-mudahan anak kita jadi yang selesai. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ya kisahnya sangat menghormati ibunya. Ya, orang lain pun tahu akan hal itu. Suatu ketika ada orang yang bertanya, mengapa ya tidak pernah melihat makan bersama ibunya? Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah mau makan dengan ibunya. Tidak mau. Jadi artinya bukan berarti Ali bin Abi Thalib gak senang sama ibu, enggak. Justru karena beliau takut gitu. Karena ibu itu biasanya kalau anak senang makan, ibu yang ngalah gitu anaknya. Gitu loh. Jadi adik-adik takut, khawatir apa yang saya makan itu disenangi oleh ibunya. Saya kan tidak mau dia kalau ibunya selesai bau. Masya Allah. Awak dewe ini tradisi. Kadang ibu saya masak, saya dorong nyicipi ini wes kenyang dhisik. Masya Allah, ini sak-sakmu sampai segitunya itu loh. Jadi tidak mau itu bukan berarti bukan, tapi khawatir apa yang saya makan itu juga disenangi oleh ibu. Gak mungkin ibu yang ngomong, gak mungkin. Mesti ibu senang. Malah ibu itu lagi delok masak terus anak mangan. Lihat bojoku deh. Bu sampean mungkin ya ngono ya. Tadi lek masak terus anak seneng ngomong, waduh lek cerita nang tanggane sampai 3 jam gak mari. Masya Allah. Saking senengnya makanannya dimakan anaknya. Itu tapi masak doyong-doyong saya di nembe perjuangan saya ngerjakan iki saya membawa saya masak mari ngono teko gak dirutik blas biasanya mangkel. Oh tau mulai kata masak no. Insyaallah. Yang ketiga kisahnya titik-titik tapi bagus. Abu Hurairah tinggal berbeda dengan rumah dengan ibunya. Jadi tidak mau dia tinggal bersama. Tapi setiap saat dia mesti menyempatkan diri, setiap pagi, mesti menyempatkan diri datang ke ibunya. Lalu assalamualaikum, muka-muka ibu dalam keadaan sehat, barokah, panggil panjenengan. Ibunya jawab, ya nak, muka-muka sampean selamat. Setiap hari seperti itu. Jadi doa setiap saat menyempatkan diri, walaupun dia tinggal berbeda, tidak mau tinggal bersama ibunya. Kenapa? Ya khawatir tadi itu. Kadang kita tinggal bersama orang tua itu cincin kadang. Oh hati-hati, benar. Kadang seperti itu. Ya, justru dengan yang kita bersama itu kadang malah sering terjadi kesalahpahaman. Apalagi ibu kita misalnya sudah agak tua, itu kadang gak sabar awak dhewe. Makanya pernah Umar bin Khattab itu menyatakan kadang kita tinggal berjauhan dengan orang tua itu lebih baik daripada kita campur dengan orang tua. Itu artinya apa? Itu agar kita lebih hati-hati, bukan berarti kita menghindari orang tua. Karena itu loh, anak itu apapun yang dikatakan orang tua itu, ya masih marah masih gimana itu tetap anak itu yang salah itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan merasa kita benar. Nah kalau kita kadang karena kita punya nafsu, ibu kadang seperti itu. Ini saking hati-hatinya Umar mengatakan gitu. Anda lebih baik berjauh dengan orang tuanya, itu akan lebih tertata hatinya, lebih aman dari perilakunya daripada Anda bisa berkumpul dengan orang tuanya tidak bisa menjaga seperti itu. Jadi Abu Hurairah itu seperti itu. Sehingga ibunya terus mendoakan mudah-mudahan menjadi anak yang baik, mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu, dan terbukti Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat disenangi oleh Rasulullah sehingga dia banyak mau diriwayatkan hadis karena berkah orang tuanya. Yang keempat, cerita dari Ibnu Mas'ud. Suatu malam ibunya meminta air kepada Ibnu Mas'ud untuk minum. Ya, ibunya, nggih Bu, kula pendetaken gitu. Gak tahu mungkin ibunya ngantuk nemen, dia ngambil. Mungkin airnya apa digodok dulu, apa itu gak tahu, gak diceritakan di situ. Akhirnya sampai ketika sudah ke kamarnya pelan-pelan ibunya sudah tidur. Apakah diletakkan? Tidak.
Ibnu Mas'ud ini tetap memegang gelas itu semalam dia tidak tidur, menunggu ibunya bangun untuk diberikan. Masya Allah. Lewat dewe ini paling ya kayak yang kolek tangi ya bapak. Kayak kamu malah disiram atau digugah alhamdulillah. Itu Masya Allah, anaknya Ibnu sahabat seperti itu. Ya sulit memang. Jadi minta air, ambilkan air di jogoknya tiba-tiba malam. Ini tunggu sampai pagi, nggak tidur, megang, nggak diletakkan, dipegang, gelasnya dipegang, khawatir tumpah. Sewaktu-waktu ibunya ngelilir akan diberikan. Insyaallah. Terus kisah yang kelima, datangnya dari Sufyan bin Uyainah. Ada seorang yang ketika pulang ke rumah dari bepergian, dia melihat ibunya sedang sholat. Jadi karena segan untuk duduk, sementara ibunya mengerjakan sholat, maka ia berdiri menunggu sampai ibunya selesai. Jadi itu ditunggu. Lah ngerti anak itu kok ngenteni, ibu sholatnya tambah suwe. Biasanya sholat 10 menit sampai setengah jam sampai 1 jam suwe sampai selesai. Nah, akhirnya suatu ketika Uyainah ini Sufyan bin Uyainah ini bertanya kepada ibunya, Bu, saya lihat sampean kemarin itu biasanya kebiasaan sampean kan jamaahnya. Sampean kalau sholat itu biasanya ya biasa lah. Tapi ketika anaknya nunggu baru pergi, sampean kok lama kenapa? Iya, agar anak saya lebih banyak dapat pahala dari Allah. Insyaallah, sambil nguji dia ngenteni, kesel ngenteni meneh kok ngadeg sampai subuh. Itulah Masya Allah, sahabat-sahabat seperti itu. Cerita ke-6, Haywah bin Surayya adalah seorang ulama besar di zamannya. Dia terkenal sebagai seorang ulama. Ya, suatu ketika ia berdakwah saat ibunya memanggil untuk memberi makan ayam-ayam dengan gandum. Jadi waktu ngisi pengajian, ya mungkin ngisi di majelisnya lah. Ibunya manggil, mendengar panggilannya. Padahal dia sudah terkenal. Ya, ibunya orang biasa, masih ulama. Ibunya cuma ngurmat PT itu biasa. Suatu ketika manggil kepada Haywah ini. Haywah, kau jawab tolong ayamnya dikemanan. Apa yang dilakukan oleh Haywah? Padahal jamaahnya luar biasa banyak. Dia tetap berdiri. Mohon maaf, saya ada perlu. Langsung pergi ke dapur ngambil makanan. Mangani PT. Terus ditanya, sampun Bu, sampun baru diteruskan. Masya Allah, itu lama besar. Apalagi kita ini besar awal itu. Aku maksudnya. Masya Allah. Yang ke-7, cerita dari Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi yang melihat seekor kalajengking di rumahnya. Ketika akan ditangkap, kalajengking itu masuk ke dalam lubang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia gali, dia cari dengan tangannya, dia masukkan dan akhirnya dia kena kalajengking itu. Ketika ditanya, kenapa Ahmas kamu lakukan? Sebab kalau saya biarkan, khawatir nanti kalajengking ini keluar dan mengena ibu saya. Segitunya menjaga ibunya. Kisah ke-8, Muhammad bin Sirin bercerita. Ini ulama banyak kita karangannya. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, harga sebuah pohon kurma sangat mahal, mencapai 1.000 dirham. Satu pohon 1.000 dirham. Kalau sekarang berapa miliar itu? Meskipun demikian mahal, Usamah bin Zaid tetap mengambil sebatang dan memotong bagian jamarnya, yaitu batang kurma berwarna putih yang berada di jantung pohon kurma. Artinya itu yang sangat mahal ya. Yaitu batang kurma berwarna putih yang mahal. Akhirnya dia suguhkan kepada ibunya. Artinya dia membelikan kurma walaupun begitu mahal, dia belikan yang terbaik untuk ibunya. Terus akhirnya ditanya, kenapa kok kamu lakukan seperti itu? Padahal kurma itu sampai sekarang harganya luar biasa mahal. Apapun yang dia katakan, jawabnya apapun yang ibunya minta, beliau akan penuhi segampang saya masih mampu. Jadi gak pernah ditawar sama sekali. Bu, ini mahal ya saya ini. Tuku kurma. Ya, seperti itu. Yang ke-9, konon ibunya Ibu Sirin sangat suka celupan warna untuk kain. Jadi kalau dulu itu misalnya kain, kalau sekarang kalau sekarang kan sudah kain sudah jadi. Kalau dulu itu kan kain itu mesti dibatik dulu di seperti winter gitu ya.
Nah, jika beliau membelikan kain untuk ibunya, maka dibelikan yang paling halus. Jika hari raya tiba, yang mencelupkan ke dalam pewarna kain yang kain untuk ibunya. Aku tidak melihat Muhammad Sirin berkata keras di hadapan ibunya. Apabila ibunya berkata ibunya, maka dia seperti berbisik-bisik. Jadi artinya dia selalu berusaha untuk yang baik. Jadi kalau berbicara dengan ibunya, alon, halus, ya, lemes. Tak kayak aku ini bahasa itu kuasa. Karena bahasa ini keturunan wong Inggris ini. Nah, saya repot kan gini, repot itu ketika ibu kita misalnya pendengar kita mulai kurang. Ya. Ini repot ini. Ngomong halus, iki tak krungu, engko ngomong banter dikira nyentak. Iki repot sekali itu. Maka ya hati-hati lah kita berusaha. Yang ke-10. Kisah dari Ibnu Aun. Suatu ketika ada seorang menemui Ibnu Muhammad bin Sirin saat beliau bersama ibunya. Setelah keluar, orang itu menyatakan kepada sahabatnya, bertanya, kenapa kok Sirin itu kalau bersama ibunya kok begitu? Begitu itu artinya begitu dekat, itu halus tingkah lakunya. Terus dijawab, ya seperti itu, tidak dibuat-buat karena ada sampean, tidak. Setiap hari memang seperti itu. Dia berusaha untuk sebaik mungkin melayani orang tuanya. Tidak berusaha tidak pernah dia berkata kasar, tidak pernah dia sampai tingkahnya yang sekiranya bisa menyinggung kedua orang tuanya. Maka dia jadi ulama. Yang terakhir ke-11, datangnya dari Humaid mengisahkan ibu dari Iyas bin Muawiyah meninggal. Iyas menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, ia menjawab bahwa dulu saya mempunyai 2 pintu surga. Sekarang salah satunya telah tertutup karena ibunya sudah meninggal. Karena itu ketika ibu kita masih ada, itulah pintu surga kita. Mari kita selalu berbakti menyenangkan kedua orang tuanya sebisa yang bisa kita lakukan. Makanya mohon maaf sedikit tak harus minimal. Saya pernah ke rumah ke Gondang begitu. Saya mempunyai dapat, mohon maaf ya, terbuka saja. Karena ini cerita hikmah bagi saya. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah. Karena orang tua. Saya saat itu kurban. Kalau Idul Kurban itu saya mesti pulang ke Gondang lagi. Ya, karena ya kebetulan mulai dulu setelah saya bisa motong itu mesti ketika motong kan mesti dapat ya. Di luar yang dibagi oleh. Selain sama itu ketika saya ternyata banyak khutbah di masjid-masjid biasanya untuk kiriman. Itu mesti saya sempatkan ke Gondang lagi, mesti. Lah, ya hanya berikan itu kalau punya uang ya. Terus saya punya rencana anak saya butuh apa gitu ya. Nah, saya nggak punya uang, hanya bawa uang 500 atau 700. Yang 500 itu oleh khutbah, isu uang. Ya, nanti ibu saya biasa saya berikan sekedar itu. Nah, tak pikir saya tahu lagi. Terus ngomong, apa jenis anak, jenis pengen apa jenis pengen rice cooker. Apa rice cooker itu? Sing kayak masak itu. Masak itu. Ya, oh jenis begini nih. Jenis tak itu kok gak situ dua tak cukup. Sing merek apa mak? Ya mah. Akhirnya terus mbak rumo terus pak besar deh mau dikene wis ono. Saya mikir sih. Iki ujian dari Allah. Makanya saya langsung dia sih pak tak mulai saya mulai maksudku ya. Mamet tapi nambah saya tak kok yang main dia 550. Duit tak delok sik 600 saya itu rasakan. Wis langsung balik. Akhirnya mbak yo cok ngono lho mak. Usman iki gak iso ah. Yo duwe mek sak ngono ya. Lah aku mek ngomong kok melawan duit. Masyaallah, tapi akhirnya kita ada pulang sudah. Jadi itu ya, mudah-mudahan itu jadi amal yang diterima oleh Allah. Sehingga kita tercatat anak yang saleh dan salihah. Itu saja barangkali hikmah ya. Saya panjenengan yang masih punya ibu berarti masih punya pintu surga 2. Pintu 1 itu adalah pintu yang akan dibuka oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah. Pintu yang kedua itu adalah dari orang tua. Artinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Mari kita selalu berusaha menyenangkan orang tua, berbakti pada orang tua. Minimal kalau memang kemampuan ekonomi kita tidak bisa, minimal perilaku kita dan doa kita jangan pernah kita terputus doa kita kepada orang tua agar hidup kita menjadi hidup yang barokah fid dunya wal akhirah, karena dari orang tuanya
itulah bisa jadi rizki yang kita dapatkan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kisah nyata yang sampai sekarang ini. Saya pernah dulu mengatakan ada orang tua yang digoda oleh orang tuanya. Nomen wong tuane, lorone ya teman. Saya hanya mengatakan gini, sampean sing ikhlas merumah. Sampean titeni kok lek wong tuane sampean wis gak ono, mesti Allah memberikan sesuatu yang di luar dugaan sampean. Dan itu bener omonganku. Ompong mandi opo gak ngerti kata hati. Tibae bener. Biyen ketika ono wong tuane, wangil ekonomine wangil masyaallah angel wis. Sambil angel. Pernah kate duwe iki duwe titik ya kate sugih titik ditipu wong. Mari ngono kate apik titik tuku mobil nabrak wong. Masyaallah digodho. Apa sih ngomongane dak? Wis sampean rumah te wong tuane iki wis sampean iku. Insyaallah nanti setelah biasa ketika orang tuanya sudah enggak ada baru Allah akan memberikan bener. Kayak sugih. Oke, masyaallah. Sampai apa sih? Sampai bingung ngatur duwe. Kadang guyon. Iya, biyen aku yang ini sangel, saiki ya sekarang tuh mau apa ya gampang bisa. Dan kita bukti seperti itu. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan pada Allah karena selalu mendoakan dari orang tua kita. Amin Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Usman. Semoga dengan kajian kitab Hadis Nabawi tadi kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya dan melakukan ajarannya tadi di kegiatan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara, jika dari awal acara hingga akhir acara ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.